Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Masih ingat kebiasaan kita di sekolah? Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah, dan yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Mari membaca bersama-sama dengan Bu Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sudah selesai berdoa. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pelajaran 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 yang bertajuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teladanku. Ibu punya sebuah cerita nih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Hamasah. Ia bercerita, pada masa muda Rasulullah, Abdullah bin Hamasah ini mengadakan transaksi jual beli dengan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah masih belum diutus sebagai Rasul. Tapi pada transaksi jual beli itu Rasulullah tidak menerima semua pembayarannya, sehingga Abdullah bin Hamasah berjanji akan membayarnya di tempat yang sama. Namun ternyata Abdullah bin Hamasah lupa. Setelah 3 hari, Abdullah bin Hamasah ini baru ingat kalau punya janji sama Rasulullah. Nah, di hari ketiga itu, Abdullah bin Hamasah datang ke tempat yang telah ia janjikan. Dan ternyata Rasulullah itu ada loh di tempat itu. Kemudian Rasul bersabda, "Wahai anak muda, engkau telah menyusahkanku. Aku di sini sejak 3 hari yang lalu untuk menunggumu." Begitulah kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak pernah mengingkari janjinya kepada orang lain. Selama menjadi pedagang dan berdagang mengikuti pamannya Abdul Muthalib, Rasulullah sangat jujur, tidak pernah menipu pembeli ataupun majikannya. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengurangi timbangan.
Juga tidak pernah memberikan janji-janji yang berlebihan, apalagi sumpah palsu. Semua transaksi yang dilakukan atas dasar sukarela, diiringi dengan ijab qabul. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sumpah untuk meyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Jadi, kalian hanya kalaupun hanya ingin dipercaya, tidak perlu bersumpah ya. Kejujuran Nabi Muhammad kala itu cukup sebagai prinsip kuat yang dipegang secara mandiri, tanpa melibatkan Tuhan sama sekali. Karena ketika kita jujur, kita tidak perlu meyakinkan orang lain atas nama Tuhan. Begitu. Di lain cerita, Rasulullah juga pernah menyelesaikan perselisihan yang timbul ketika masyarakat Quraisy hendak meletakkan Hajar Aswad. Waktu itu Ka'bah baru selesai diperbaiki. Masing-masing suku di Mekah merasa paling berhak untuk meletakkan batu suci itu di sisi Ka'bah. Akibatnya terjadi percekcokan di antara suku-suku tersebut. Hingga akhirnya mereka saling berembuk dan sepakat bahwa orang yang pertama kali memasuki Masjidil Haram maka berhak memutuskan perkara ini. Diketahui ternyata Nabi Muhammad lah yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Akhirnya dengan kesepakatan Rasulullah dan para pemuka suku serta dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya. Kemudian meminta perwakilan dari masing-masing suku di Mekah untuk memegang ujung sorban Rasulullah itu dan kemudian meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Atas kebijaksanaan Rasulullah dalam memutuskan perkara ini dengan penuh kejujuran, sejak saat itu orang-orang Quraisy memberi gelar Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Sebagai umat Rasulullah, kita harus bersikap jujur, benar dalam perkataan, tidak suka berbohong. Kebalikan dari sifat jujur itu suka berbohong. Bahkan sejak kecil Rasulullah itu sudah memiliki sifat jujur. Kalian juga ya harus jujur kepada diri sendiri, orang tua, guru, teman, dan semua orang. Orang jujur juga senantiasa menepati janjinya. Jadi kalian tidak boleh gampang berjanji. Ketika mengatakan sesuatu dan kalian tidak yakin bisa menepatinya, kalian bisa mengatakan insya Allah. Jangan lupa ya, jujur itu benar ketika berkata, tidak suka menambah dan mengurangi fakta, serta perbuatannya sesuai dengan apa yang ia katakan. Orang jujur juga tidak suka menggunakan sumpah, apalagi atas nama Allah, untuk membuat orang percaya. Karena orang jujur memang sudah yakin dirinya benar, jadi tidak perlu dikuatkan dengan nama Allah. Karena ketika kita bersumpah atas nama Allah dan ternyata itu tidak benar, maka kita berdosa. Itu saja pelajaran untuk hari ini.
Jangan lupa tetap jujur pada diri sendiri, orang tua, teman, guru, dan siapapun. Jujurlah dimanapun kalian berada. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti ibu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.